Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Waspada hoax ya pemirsa ya. Karena hoax saat ini sudah menggunakan teknologi yang disebut deepfake AI. Sehingga sulit dibedakan dengan kebenarannya. Bukan hanya pemimpin negara atau politisi yang dimanfaatkan, bahkan gambar dan suara news anchor jurnalis pun dipakai untuk hoax. Jalan Tol Jakarta Cikampek pagi ini, mobil dokter jantung terkenal dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Fadila Supari meledak hebat tepat di kilometer 19 dekat pintu keluar Bekasi. Ya, jujur saya juga kaget sekali ketika mendapatkan informasi ini. Suaranya mirip, gambarnya mirip, gerakan mulutnya mirip. Lalu saya mengkonfirmasi kepada senior saya ini, David Silahoik dan tim seputar iNews RCTI. Ternyata informasi ini 100% hoax. Tidak pernah memberitakan hal ini pemirsa. Jadi teknologi ini bernama deepfake atau manipulasi audio video menggunakan visual atau gambar bergerak atau video dan suara orang lain untuk menyampaikan berita bohong atau hoax seakan-akan orang itu bicara sendiri atau berbicara langsung. Biasanya kalau fenomena seperti ini dipakai untuk menjatuhkan lawan politik sebuah negara. Seperti pernah juga menimpa Presiden Ukraina Zelensky, menimpa Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Barack Obama, mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dan masih banyak lagi. Wah, jadi senior saya ini ternyata juga mendapatkan peristiwa pemalsuan yang sama. Jadi untuk menghindari hoax, pemirsa, wajib Anda lakukan hal-hal ini. Ketika dapat sebaran berita seperti ini, hentikan sejenak, jangan langsung sebarkan ke orang lain. Yang kedua, periksa sumber beritanya, bandingkan dengan sumber berita lain yang terpercaya dan diakui pemerintah. Jadi jangan kita mudah terprovokasi, mudah menyebarkan berita yang ternyata adalah hoax. Dipasang di bawah kolong mobil. Ledakan dahsyat menghancurkan mobil mengerikan di Jalan Tol Jakarta Cikampek pagi ini. Mobil dokter jantung terkenal dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Fadila Supari meledak hebat tepat di kilometer 19 dekat pintu keluar Bekasi. Menurut ahli bahan peledak, bom rakitan berkekuatan. Injourney Air Sports menyatakan kesiapannya dalam pengoperasian 37 bandara dalam menghadapi lonjakan penumpang selama masa Nataru. Pasalnya jumlah penumpang pada masa Nataru diprediksi akan mengalami peningkatan 4%. Injourney Airports menyatakan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan penumpang selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan fasilitas, personel, hingga sistem teknologi informasi di setiap bandara. Pejabat pengganti sementara Korsek Group Head Injourney Airports, Ari Ahsanurrohim memprediksi total penumpang yang akan dilayani di 37 bandara selama Nataru akan meningkat hingga 4%. Sementara untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jumlah penumpang diprediksi meningkat 4% dan Bandara I Gusti Ngurah Rai sebesar 3%. Kalau peningkatan secara angka sebetulnya dari API itu peningkatan penumpang itu sekitar 4%. Untuk yang pergerakan pesawat itu 2%. Nah, kalau Cengkareng prediksi kita akan tumbuh di angka 4%, kalau Bali 3%, dua bandara terbesar. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Ahmad Setio Prabowo memastikan kementerian akan melakukan peningkatan frekuensi rem cek. Untuk kesiapan Nataru, khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, telah melakukan namanya ramcek. Dan ramcek ini sebenarnya adalah satu hal yang memang pengawasan rutin dilakukan terhadap semua kegiatan penerbangan, tapi khusus Nataru itu frekuensi ramceknya ditambah. Selama masa libur Nataru, Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pesawat yang akan beroperasi sebanyak 368 pesawat dari total pesawat yang tercatat di Indonesia sebanyak 568 unit. PT ASDP Indonesia Ferry Persero berkomitmen menyediakan 222 kapal melayani masyarakat yang akan menyeberang di 318 lintasan penyeberangan selama libur Nataru. Kesiapan armada guna menghadapi lonjakan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi meningkat 4,3% dan jumlah kendaraan yang diprediksi meningkat hingga 868.000 unit. Kenaikan yang terbanyak akan terjadi di kendaraan roda 2 sebesar 15%.
Sementara rute yang akan mengalami kepadatan diprediksi terjadi di Merak, Bakauheni, dan Ketapang, Gilimanuk. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo mengatakan tiket penyeberangan pada masa Nataru 2026 akan mendapat stimulus 19% dari pemerintah dan akan dijual hingga pertengahan Januari 2026. Ya, untuk tiket kita dapat stimulus dari pemerintah itu sekitar 19% kepada para pengguna jasa, dan ini sudah kita buka mulai dari H-60 dari tanggal 1 November ya. 1 November sampai nanti pada bulan Januari pertengahan, sehingga para masyarakat nanti yang ingin menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru liburan ini juga bisa mendapatkan stimulus dari Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif dan subsidi transportasi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Dengan adanya insentif Nataru ini ditargetkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pemerintah telah menghitung dan menyiapkan anggaran untuk program diskon transportasi pada libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Insentif tersebut dipastikan nyata dan siap dilaksanakan. Program subsidi transportasi sebenarnya sudah pernah diumumkan sebelumnya, namun pemerintah akan kembali mensosialisasikan agar informasi tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Seluruh insentif yang diberikan telah melalui perhitungan anggaran yang matang. Pemerintah juga memastikan kebijakan ini tidak bersifat wacana, melainkan ditopang dengan kesiapan fiskal. Dibandingkan tahun sebelumnya, dorongan ekonomi pada periode Nataru tahun ini diperkirakan lebih kuat karena disertai dengan penyaluran bantuan langsung tunai sebesar 31 triliun rupiah. Ya, sudah diumumkan kan subsidi-subsidi untuk angkutan, kereta api, pesawat kan sudah diumumkan kan, itu akan diimplementasikan betul. Mungkin akan diumumkan lagi supaya masyarakat lebih tahu lagi bahwa akan ada insentif dari pemerintah untuk program angkutan pulang kampung liburan ini. Di sisi lain, Menkyu Purbaya menekankan beberapa program ekonomi memang belum berjalan sepenuhnya lancar. Namun pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar perputaran uang di masyarakat semakin cepat. Ya pemirsa, siapkan koper, isi saldo dan juga cek kondisi kendaraan Anda karena libur Natal dan Tahun Baru kali ini bertabur diskon. Diskon tarif diberlakukan mulai dari tarif tol hingga penyeberangan kapal laut. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini berbeda dari sebelumnya. Pemerintah obral tarif transportasi mulai dari diskon tarif tol, kereta api, pesawat hingga kapal laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengumumkan diskon tarif sebesar 20% pada 26 ruas tol. Diskon transportasi umum juga berlaku untuk tiket pesawat terbang, kereta api, transportasi laut hingga penyeberangan ASDP. Potongan harga berlaku hingga tanggal 10 Januari 2026. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub dan Polri memprediksi 2,9 juta kendaraan akan keluar dari Jakarta melalui tol. Sementara pada skala nasional diprediksi 51,12 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk berlibur. Total warga yang memanfaatkan libur Nataru di Indonesia sejumlah 119,5 juta orang. Selain festival diskon transportasi, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengusulkan WFA atau Work From Anywhere dari tanggal 29 hingga 31 Desember. Usulan ini disambut tepuk tangan meriah peserta sidang paripurna dan Presiden Prabowo. Nah, oleh karena itu kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang diantaranya juga diantara libur, Pak. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan, Pak. Diskon transportasi serta usulan WFA dicetuskan sebagai upaya menggerakkan dan meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode libur 2025 hingga 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.